Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kuntoni sebagai tuan rumah yang saya hormati, Bapak Danang sebagai ketua LPU Satukan Hati yang saya hormati, dan Bapak Sukanto sebagai pengawas yang saya hormati, dan rekan-rekan semua anggota LPU Satukan Hati, Bapak Ibu semuanya yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini Allah masih mencurahkan nikmat kepada kita, yaitu yang berupa lebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri yaitu pertemuan rutin LPU Satukan Hati yang bertempat di rumahnya, yang bertempat di Bapak Kuntani, yang yaitu bertempat di rumah makan Alibaba ini. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu menjaga sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh beliau, sehingga kita mendapat syafaatnya besok di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kali kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin yaitu hati kita itu tentram, hati kita itu tenang, kita harus selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalik ketidakketahuan ini kita bisa buka sirah atau sejarah bahwa Nabi Nuh alaihissalam, beliau pun belum tahu banjir yang akan datang ketika ia membuat kapal, dan tertawa semua kaumnya. Ini tidak tahu. Nabi Nuh pun belum tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah memerintahkan agar Nabi Nuh untuk membuat perahu. Ditertawakan oleh yaitu masyarakatnya atau kaumnya. Ternyata sesudah kapal itu jadi, yaitu Allah menurunkan hujan yang begitu lebat sampai anak dan istrinya saja tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Itulah apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Begitu juga pun yaitu pada Nabi yaitu Ibrahim alaihissalam, beliau pun juga belum tahu tersedia domba ketika pisau nyaris menenggal buah hatinya. Nabi Ibrahim pun juga belum tahu apa yang akan terjadi, karena perintah Allah untuk menyembelih yaitu anaknya yang bernama Ismail. Tapi
Allah Subhanahu wa taala yaitu menggantikan yaitu domba. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah apa yang akan terjadi pasti dan pasti kita tidak tahu. Maka dari itu monggo kula panjenengan sami berusaha semaksimal mungkin apa yang kita kerjakan ini benar-benar hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat, marilah kita senantiasa hanya untuk yaitu istilahnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun seperti itu juga. Bila pun juga tidak tahu, mereka harus penuh yaitu patuh pada Allah Subhanahu wa taala pada perintahnya dan tanpa berhenti terhadap yang terbaik. Karena apa? Nabi Musa pun beliau tidak tahu apakah laut itu akan terbelah jadi dua pun. Nabi Musa pun juga tidak tahu karena mendapat perintah Allah. Dia dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan sekutunya dan teman-temannya sampai di pinggir lautan agar menyebelah atau menyabet laut menjadi terbelah dua, yaitu menjadi jalan yang lurus. Inilah maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di balik ketidaktahuan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kejutan. Maka kali itu seringkali Allah Subhanahu wa taala itu bergendak pada detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Jangan kita berkecil hati saat yaitu sepertinya belum ada jawaban doa. Karena apa? Karena kadang Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita dengan cara yang kita tidak juga kita tidak suka. Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah memberi kebutuhan, memberi makan dengan yaitu lauk apa adanya, sudah dikasih oleh Allah. Tapi keinginan kita yang berlebihan maka tidak tercapai. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan bagaimana saja dan biarkan Allah mengerjakan bagiannya. Maka kita hanya bisa berdoa dan ikhtiar, semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kita yakin iman yaitu pada takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang yaitu semuanya ingin, yaitu 5 perkara. Kita semua pasti dan ingin serta berusaha untuk mendapatkannya, yaitu pastinya kita ingin menjadi yaitu mempunyai wajah yang menarik. Laki-laki ataupun wanita ingin wajahnya itu adalah menarik. Dan yang kedua juga kita semua orang itu mempunyai duit yang banyak. Yang ketiga ingin kita sehat dan kuat. Yang keempat kita juga mempunyai keinginan mempunyai anak-anak yang patuh dan sukses, yaitu anak yang soleh dan solehah. Dan kita juga ingin yaitu tidur nyenyak tanpa obat penenang. Ini manusia semuanya mempunyai keinginan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh yaitu mencari harta yang banyak, boleh. Tapi kita harus ingat apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, pasti dan pasti itu sudah
sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dari sambutan pengawas kita, orang yang punya derajat yang paling tinggi di sisi Allah hanyalah orang-orang yang takwa, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita hidup di dunia ini agar kita itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari, mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah dan waktu dan kesehatan, marilah kita untuk fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba, yaitu beramal kebaikan, dan kita saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong menolong tentang kebaikan untuk menuju ketakwaan. Mau tidak mau, hidup di dunia ini hanyalah suatu ladang, yaitu untuk kita menanam. Apa yang kita tanam di dunia ini pasti dan pasti akan kita unduh besok di alam akhirat. Karena apa? Di dunia ini mentok-mentoknya paling-paling kita umur 90 tahun atau 100 tahun. Mari kita renungkan, hidup di akhirat tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tentram, kita harus zikir Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini hanyalah hamba, tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali kita mendapat yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang lupa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, yaitu banyak sekali yang di anggota badan kita pun kadang-kadang kita tidak menyadari. Kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita dikasih yaitu telinga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik seperti ini. Kalau kita diberi wajah yang ada hidungnya, ada yaitu semuanya ini sudah diatur oleh Allah yang bagus ini, maka kita tinggal mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Tidak cukup syukur mengucapkan kalimat alhamdulillah sekala puji bagi Allah, tidak cukup kita mengucapkan seperti itu. Kita harus praktekkan dengan anggota badan kita. Kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dengan ketakwaan itulah yang akan membawa kebahagiaan hidup di dunia ini sampai di alam akhirat nanti. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salahnya dari nafsu saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Suratno.